Jazallahu ashaban Nabi Muhammad. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, hati manusia. Kita berbicara tentang hati manusia. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan juga telah bersumpah di hadapan Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka samping kanan, samping depan, belakang. Ya, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Ya, justru banyak di antara manusia-manusia yang mereka akan mengikuti jalannya syaitan. Ya, dan juga Allah mengatakan, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia dari jalan Allah, mentaati kebanyakan manusia, maka engkau akan tersesat daripada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika memang jiwa manusia condong kepada hal-hal yang jelek tadi, semua hawa nafsu itu akan mereka bisa dapatkan pada agama Syiah. Iya, mereka ingin berzina tetapi dapat pahala ada dalam agama Syiah. Seseorang ingin melakukan hubungan sesama jenis dan dapat pahala juga ada dalam agama Syiah. Ya, seseorang ingin bebas-bebasan di dalam berpikir, dalam memahami agama juga ada dalam agama Syiah. Sehingga Syiah ini akan menampung segala kebebasan dalam berpikir dan kebebasan dalam berbicara. Makanya orang-orang liberal yang mereka memandang sesuatu itu dengan logika dan akal mereka nggak pernah mengkritik Syiah. Kenapa? Karena sejalan, mereka mempunyai prinsip hawa nafsunya sama. Secara logika orang liberal mungkin nggak kotoran manusia itu ditabur-taburkan ke badannya, itu amalannya Syiah. Tapi pernah nggak orang liberal mengkritisi Syiah? Nggak pernah, karena memang mereka sejalan, hawa nafsu, agamanya hawa nafsu. Walaupun yang satu nggak logis, ya mengambil berkah dari kotoran, yang satu logis, tetapi kembali kepada hawa nafsu. Ketika mereka kembali kepada hawa yang sama, mereka akan bisa bersepakat di situ. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran itu memang hanya bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak memiliki hati yang bersih, orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, secerdas apapun dia sulit akan menerima ayat Al-Quran. Dia sulit untuk menerima hukum Allah. Dia sulit untuk menerima syariat Allah. Walaupun terkadang logika gobloknya itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Saya contohkan. Orang liberal mereka suka mengkritisi tentang pembagian warisan. Ini zamannya zaman modern, ini zaman emansipasi wanita. Jadi hukum Islam itu perlu direvisi ketika laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Ini nggak berlaku lagi di zaman sekarang. Perempuan itu harus sama kedudukannya dengan laki-laki dengan pembagian harta rampas dalam harta warisan. Kita tanya sama dia, mas, goblok. Pantas ya kita panggil orang liberal itu goblok. Ente punya anak nggak? Yang satu kuliah di TK, yang satu sekolah di TK, yang satu kuliahnya di universitas. Kira-kira jajannya ente sama nggak kasihnya? Yang TK berapa ente kasih jajan? 5.000. Yang kuliah juga 5.000. Cerdas ente ya? Oh enggak, beda lah. Yang kuliah saya kasih jajan 50.000 karena dia harus isi bensin, dia harus makan siang. Yang TK kan saya jemput. Ya cukup dia jajan 5.000. Ya berarti yang namanya keadilan itu kan tidak mesti sama. Itu sebenarnya yang sudah dia yakini. Nah begitu juga Islam. Ketika Islam membedakan antara pembagian warisan laki-laki dengan perempuan, yang mana laki-laki lebih banyak pengeluarannya dibandingkan perempuan. Sebagaimana anak kuliahan itu lebih banyak pengeluarannya dibandingkan anak TK. Ketika menikah, siapa yang memberikan mahar? Laki-laki yang beri mahar.
Ketika menikah, siapa yang harus menyediakan rumah, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan seterusnya? Laki-laki. Sehingga ketika pengeluaran laki-laki itu lebih banyak daripada pengeluaran perempuan, maka laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan. Justru kalau laki-laki dengan perempuan warisannya sama, ini nggak seimbang. Udah perempuan warisannya sama, dia dapat mahar lagi, dia harus punya rumah, dia harus punya makan. Ini nggak adil, goblok. Ya, dan itu telah menyelisihi kaidah kalian sendiri. Makanya jangan coba-coba untuk mengkritisi apa yang datang dari Allah. Ketika Anda mengkritisi apa yang datang dari Allah, menunjukkan kegoblokan Anda. Apakah dalam bab ini ataukah dalam bab-bab yang lainnya? Bisa difahami? Para hadirin, logikanya begini. Ketika misalnya 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu misalnya, kalau kita sudah hidup 50 tahun yang lalu, saya mengobarkan, kita akan membuat pengajian, ya, yang satu berada di Bali, yang satu dia ada di Aceh. Kita saling bertatap wajah, kita saling berbicara, dan itu bisa di-share ke seluruh dunia misalnya. Kira-kira 50 tahun yang lalu logis nggak kira-kira? Logis nggak, Badri? Kalau gila ente, apa ente ngomong ini? Nggak mungkin lah orang di Bali kok bisa lihat yang ada di Aceh. Tapi hari ini terjadi ada. Faham? Ini menunjukkan bahwasanya akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu cuma jarak berapa meter. Faham? Nah, sesuatu yang nggak logis 30 tahun yang lalu, logis hari ini. Maka jangan menimbang sesuatu dengan akal dan logika. Sesuatu itu, ya, ketika urusannya keagamaan, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita tunduk di situ. Karena memang akal dan logika manusia itu apa? Ya, nggak masuk di situ. Bisa difahami ya? Nah, apa doktrin yang kuat sekali dibangun oleh Syiah? Banyak sekali doktrin-doktrin yang mereka lakukan. Di antaranya, ketika Rasulullah SAW pulang dari Hajatul Wada pada waktu itu, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ya, engkau harus menjadikan Ali sebagai khalifah. Engkau harus mengumumkan kepada sahabatmu. Itu perintah Allah. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai akhi Jibril, aku tidak mampu untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Karena para sahabatku, mereka tidak suka dengan Ali. Dan aku khawatirkan mereka akan membuat kejelekan kepadaku. Subhanallah. Ya, ini ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian sampaikan kepada Allah, udzur, aku tidak bisa melakukannya. Kemudian malaikat Jibril naik lagi melapor kepada Allah. Ya, kemudian Rasulullah juga minta udzur lagi, sampai Allah menurunkan ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu, dan kalau engkau tidak menyampaikannya, engkau tidak menyampaikan risalah tersebut. Kalau begitu, ya sudah, saya akan menyuruh. Karena Allah sudah marah. Tapi itu disebutkan oleh orang-orang Syiah. Kemudian para hadirin dan hadirat, setiba di Madinah, Rasulullah mengumumkan untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Setelah meninggal Nabi SAW. Nah, kenyataannya siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya siapa? Umar bin Khattab. Setelahnya siapa? Utsman bin Affan. Setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, hadis palsu yang tadi yang saya baca, yang saya sebutkan tadi, sengaja dibuat oleh Syiah untuk menanam doktrin kepada pengikutnya, dan juga untuk mendoktrin muslimin yang mereka tidak tahu kesesatannya Syiah. Ya, mereka mengambil sebuah kesimpulan, Rasulullah SAW telah menyampaikan dari Allah untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Kemudian justru yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti di sini Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Rasul. Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Ali. Dan apa hukumnya orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, yang mendustai khabar dari Allah, mendustai khabar dari Rasul, apa hukumnya? Kafir. Berarti Abu Bakar As-Siddiq kafir. Seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW
yang mereka membaiat Abu Bakar Siddiq, meyakini Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang sah setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, berarti mereka juga berserikat dengan Abu Bakar Siddiq untuk mendustai Allah, mendustai Rasul, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka juga kafir semuanya, kecuali hal yang dikecualikan oleh mereka. Nah, begitu juga orang-orang Sunni hari ini yang mereka meyakini Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, berarti mereka seluruhnya juga berserikat untuk mendustai Allah, mendustai Rasul, dan juga berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan seluruhnya mereka kafir. Begitu doktrin-doktrin yang mereka tanamkan, lawazim-lawazim, ya, dengan hadis palsu yang mereka gunakan untuk membenarkan keyakinan mereka. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih seperti yang saya sebutkan tadi, semua yang enak-enak itu halal di Syiah. Ya, dan hati manusia itu condong kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Mereka akan menggunakan dalil-dalil palsu. Maka yang namanya kesesatan eksis, akan terus eksis. Ya, akan terus eksis sampai yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala alam bisawab.